Setelah dibaptis, orang percaya perlu mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perayaan syukur orang percaya yang sudah dilepaskan dari belenggu dosa oleh kematian Yesus. Sama seperti Paskah yang merupakan perayaan lepasnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 19-20, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikiannya dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Adapun tujuan dari perjamuan kudus adalah mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui perjamuan kudus ini, Khotbah memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Dia datang kembali. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, seperti yang tertulis di 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya atau mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dan bukankah roti yang kotong pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Perjamuan kudus bukan sekedar acara makan-makan atau minum-minum biasa, tetapi memiliki tujuan rohani yang mulia. Karena itu, boleh katong lakukan dengan sembarangan. Syarat untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah: yang pertama, sudah lahir baru, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, menguji diri di hadapan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 28 dikatakan, "Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Mari menguji diri dan siap hati untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Shalom.